Yo guys, crypto bear market sudah tamat. Tinggal ikhlasnya regulator saja yang kita tunggu di sini. Ini sudah 2023. Jika kita terus saja berpikir bahwa penantian bear market ini seperti menunggu Fajar, si sad boy itu nggak sedih lagi, atau Lord Harris ini benar nyanyinya, you wish man, you wish. Oke, ganti channel ke crypto. Itulah yang akan kita bahas kali ini teman-teman. Untuk itu, let's dive into the news-nya teman-teman. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita akan berbicara mengenai ini nih. Bitcoin spike ya, after CPI data. Jadi memang selama 2 hari belakangan ini, CPI data yang ditunggu-tunggu itu sudah keluar. Dan ternyata meskipun tidak sesuai ekspektasi, tetapi harga Bitcoin ini malah spike teman-teman. Tetapi, cryptos ini still feeling regulatory pressure. Jadi mereka ini masih merasa ada tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para regulator ya untuk perkembangan kripto ke depannya teman-teman. Tetapi good news-nya adalah untuk hari ini saja Bitcoin ini guys terjadi kenaikan 8,2% untuk keseluruhan market cap teman-teman. Dan Bitcoin ini 24.631 dolar ketika saya merecord video ini. Dan ini dia pergerakannya tiang listrik lagi teman-teman. Ini spike di sini ya. Begitu juga dengan ETH di sini 1600-an dan dia juga membentuk pola yang sama seperti Bitcoin. Tiang listrik di sini teman-teman, asli. Kemudian banyak koin-koin lain juga di sini secara mayoritas ya, semuanya sedang terjadi kenaikan pada saat ini. Termasuk Cardano ataupun XRP ya yang merupakan dua jagoan di Black Cuan ini selain dari koin-koin lain yang juga ikut kita jagokan di sini teman-teman. Dan Polygon Matic jangan sampai kita lupa, dia sudah naik semenjak penurunannya dia yang 7 hari belakangan ini ya, dan sekarang berada di 1,33 dolar. Oke, jadi yang kita tunggu di sini seperti saya katakan di awal itu adalah ikhlasnya para regulator ini saja yang kita tunggu teman-teman. Karena ini ada postingan yang menarik ya di sini. Jadi selama ini kan Gary Gensler ngejar nih XRP, Library, LBC ya. Kemudian dia kejar juga ini Kraken itu sampai dia bayar settlement 30 juta dolar teman-teman. Dan yang ditunggu-tunggu sama orang ini nih power hungry SEC teman-teman. Kapan ini si Gary Gensler ini akan lawsuit against US Treasury? Kemudian dia klaim bahwa US dollar itu adalah sekuritas. Ayo Gary, kita akan kasih kamu semangat untuk menuntut dolar ya. Kalau kamu berani Gary Gensler. Dan informasi mengenai bear market yang sudah berakhir ini teman-teman itu datang dari ini nih, Wells Fargo. Wells Fargo top analyst predict end of stock bear market ya. Dan apa kaitannya dengan kripto? Ya memang sangat berkaitan ya, terutama yang S&P 500 itu kan korelasinya itu sangat-sangat positif ya dengan Bitcoin. Jadi kalau S&P 500 itu terjadi kenaikan, apalagi dia positif, kemudian dia confidence terjadi kenaikan teman-teman, maka aset kripto itu juga akan ikut-ikutan. Memang sebelum-sebelumnya kita mengharapkan dia itu pisah ataupun dia itu cerai dengan saham stok ataupun saham-saham teknologi yang ada di Amerika Serikat supaya Bitcoin ini punya pergerakan sendiri, tetapi ternyata masih belum bisa. Dia masih sangat terkait dengan saham-saham teknologi yang ada di Amerika. Dan dari Wells Fargo di sini ya, analis Wells Fargo ini yang bernama Chris Harvey ini ya, dia menyatakan bahwa pergerakan untuk S&P 500 ini itu sudah menunjukkan pergerakan yang confidence untuk naik teman-teman. Jadi meskipun di tahun 2023 ini dia mengatakan seperti ini ya, Wells Fargo ini, dia tidak terlalu expect bahwa akan terjadi spike ataupun membentuk ATH yang baru di 2023 ini, tetapi buat dia untuk downtrend dari S&P 500 ini sepertinya sudah tidak ada lagi kekhawatiran yang akan terjadi yang menyebabkan downtrend yang parah banget untuk kejadian di S&P 500. Seperti itu Chris Harvey ini melihat pergerakan S&P 500 ataupun saham-saham stok Amerika yang ada sekarang ini teman-teman. Oke, dan lagi-lagi teman-teman, di sini ada ini nih, seperti indikator psikologis yang saya katakan ya. Disbelief remains mainstream view. Sampai hari ini pun ketika Bitcoin sudah 24.000 teman-teman, 24.600-an, orang-orang ini masih 70% itu tidak percaya bahwa pergerakan ini akan semakin masif ke depannya. Jadi mereka ini masih expect akan terjadi penurunan yang cukup dalam ya terjadi di stock market ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini di fase-fase psikologis market ya di situ dari Wall Street,
kita lihat di disbelief ini, orang-orang ini masih expect, dia tunggu-tunggu, dia nggak mau masuk dulu atau dia ragu-ragu seperti itu ya teman-teman. Tetapi pada akhirnya naik dia, harga ini naik kemudian menuju ke hope. Setelah itu ya naik-naik terus lah. Jadi apakah fase itu yang sudah kita alami sekarang ini? Menurut saya di sini teman-teman kita tetap objektif sajalah mengenai kejadian ini. Oke, kita senang, kita euforia, tetapi kita coba objektif dan kita coba untuk selalu dalam posisi yang waspada ya mengenai kejadian-kejadian seperti ini teman-teman ya. Bahwa Bitcoin ini akan naik ke depannya, saya ikut senang teman-teman karena sudah cukup banyak ya pembelian di 2022 yang kita cicil-cicil di bawah itu ya, terutama di bulan November kemarin itu teman-teman. Dan satu lagi pertanda di sini menurut saya yang penting untuk kita lihat itu adalah IMF teman-teman. IMF ini menginginkan agar El Salvador itu memikirkan kembali, pikir ulang lagi deh untuk exposure di Bitcoinnya mereka. Kemudian komunitas Bitcoin, Maxi Bitcoin semuanya bereaksi teman-teman. Karena menurut saya hal ini tuh mirip seperti kejadiannya si Jim Cramer atau Peter Schiff ya. Yang mereka itu mulai muncul dengan agenda, oke, jangan pakai Bitcoin gini. Pokoknya jelek deh Bitcoin. Tetapi apa yang terjadi? Malah semenjak kejadian ini ketika IMF ini datang ke El Salvador, para Maxi ini mulai bereaksi ya, dan mereka menunjukkan ketidaksukaannya terhadap campur tangan IMF tersebut. Sementara El Salvador ini justru mengalami peningkatan ekonomi, banyak turis yang datang ke negaranya, dan dari sektor pariwisata mereka mengalami kenaikan kan, bagus sekali ini di El Salvador ini teman-teman. Mereka ini takut dengan perkembangan negara-negara yang sudah mulai meninggalkan fiat mata uang seperti itu, sehingga ada semacam kekhawatiran ya bahwa teknologi-teknologi finansial yang sudah ketinggalan ya, konvensional lah kita bilang seperti itu, akan mulai ditinggalkan. Seperti itu teman-teman. Jadi mereka kehilangan power lah seperti itu ya. Kemudian teman-teman ini Bitcoin main threat. Jadi ancaman utama untuk Bitcoin ini sebenarnya ya, menurut Florian Grumers di sini ya, bahwa ancaman pertamanya dia itu dan sampai sekarang ini masih jadi ancaman itu adalah regulasi teman-teman. Jadi apabila regulasi ini melembek, dia friendly dia dengan Bitcoin, maka Bitcoin ini dalam tahun ini saja katanya dia di sini bisa mencapai ini nih, $50.000 di tahun 2023 ini teman-teman. Jadi menurut dia ya, si Florian Grumer ya, di sana dikatakan bahwa secara historical data kemudian technical analysis, dan dia memforecast ya, memprediksi bahwa tren kenaikan ini akan berlanjut terus dan Bitcoin ini bisa naik bahkan sampai $50.000 di tahun ini. Dan itu akan terjadi sama seperti yang dilakukan oleh Bitcoin ketika kenaikan di tahun 2019 ataupun yang started di Desember 2017 teman-teman. Ya memang harganya beda, tetapi yang dilihat di sini adalah pergerakannya seperti itu teman-teman. Dan ditunggu ini adalah cuma satu aja, ini nih, regulator saja, regulasi ini saja yang jadi permasalahan sekarang ini. Dan sebenarnya ada postingan menarik lagi di sini mengenai regulasi. Kalau tidak mau bermasalah dengan para regulator ya, maka contohlah orang-orang ini nih, orang-orang bald di sini, orang-orang botak di sini, kayak Coinbase ya, CEO Coinbase ini kan nggak pernah diganggu sama Gary Gensler. Nah ini nih, Paxos kan yang kita bicarakan kemarin itu, Paxos yang mencetak BUSD, kemudian ini Kraken yang sudah membayar ini. Jadi indikator dituntut atau tidak dituntutnya itu adalah kamu punya rambut atau tidak. Jadi kalau tidak punya rambut seperti Gary Gensler, kemudian ini nih, Coinbase di sini juga tidak akan dituntut ya. Jadi seperti dua orang ini nih, mereka ini kayak ngejek Gary Gensler, kamu botak sih gitu kan. Seperti itu ya teman-teman, bercanda. Tapi yang lain-lain juga banyak kok yang botak seperti Gary Gensler malah kena tuntut juga ya. Dan untuk yang informasi terakhir di sini teman-teman, ini datang dari Goldman Sachs. Goldman Sachs dari Bitcoin Magazine ini dikatakan bahwa and crypto ecosystem shows no signs of slowing down. Jadi tidak ada pertanda bahwa perkembangan kripto Bitcoin ini memperlambat dirinya, dia justru mempercepat, dan ini ditampilkan oleh Goldman Sachs ya teman-teman. Jadi menurut saya Goldman Sachs ini mungkin sudah angkut barang, sudah beli barang cukup banyak ya di downtrend kemarin itu, terutama di bulan November ya ketika FTX crash tersebut teman-teman ya. Dan sebagai kesimpulan saya, ketika semua berita-berita ini sudah mulai mendukung ya ke arah-arah yang positif banget ya, tetap kita remain cautious teman-teman, tetap kita waspada. Kita jangan sampai terjebak. Kalau kita ingin melakukan pembelian, sebaiknya kita tunggu dia di pullback-nya, kemudian kita muat barang kita, isi dompet kita di sana ketika dia terjadi pullback teman-teman. Jangan kejar ketika dia naik supaya kita tidak kejebak FOMO ya di sini. Oke. Sekian video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.